Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project mata kuliah Geometri Analitik materi kerucut. Kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya, Muhammad Faril dengan NPM 21, Ainah dengan NPM 35, Hinda dengan NPM 37, Hani dengan NPM 39, dan Muhammad Farid dengan NPM 45. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu definisi bidang kerucut, model-model bidang kerucut, langkah-langkah menyelesaikan persamaan bidang kerucut, dan contoh soal dan penyelesaiannya. Definisi bidang kerucut. Permukaan kerucut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh garis lurus yang bergerak dari suatu titik tertentu melalui sebuah kurva tetap, atau dapat diartikan sebagai suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis lurus yang melalui suatu titik tertentu atau puncak kerucut dan selalu memotong suatu garis lengkung tertentu atau garis lengkung dasar. Nah, apabila kita lihat dalam gambar T, X1Y1Z1 merupakan puncak kerucut dan C adalah garis lengkung dasar. Lalu ada model-model dari bidang kerucut. Yang pertama, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup berbentuk lingkaran. Yang kedua ada garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup tetapi bukan berbentuk lingkaran, melainkan bentuk sembarang. Lalu yang terakhir ada garis lengkung dasar atau alas berupa kurva terbuka. Langkah-langkah menentukan persamaan bidang kerucut. Yang pertama, ambil sembarang titik P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar yang merupakan lingkaran hitam pada gambar. Karena diambil dari garis lengkung dasar, maka diperoleh persamaan F, X0, Y0, Z0 sama dengan 0 dan G, X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan garis pelukis kerucut yang merupakan persamaan garis yang melalui titik T dan titik P. Pada gambar ini, titik T ditandai dengan titik berwarna hitam, sedangkan titik P ditandai dengan titik yang berwarna kuning. Jika ditarik garis dari titik T ke titik P, maka akan diperoleh garis pelukis kerucut. Nah, diketahui kan bahwa garis yang melalui dua buah titik itu bisa ditentukan vektor arahnya, yaitu dengan mengurangkan XYZ pada titik P dengan XYZ pada titik T, sehingga diperoleh X0 kurang X1, Y0 kurang Y1, dan Z0 kurang Z1. Lalu, dibentuk ke dalam persamaan parameter, sehingga diperoleh 3 persamaan berikut. Lalu yang ketiga, eliminasi parameter alfa, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang kerucut. Lalu terdapat contoh soal, yaitu tentukan persamaan bidang kerucut dengan titik puncak T 0,0,2 dan garis lengkung dasar berupa lingkaran pada bidang XOY dengan pusat O 0,0,0 dengan jari-jari 2. Dari gambar bisa kita lihat bidang yang berwarna biru ini merupakan bidang XOY. Lalu terdapat bola berwarna merah yang berpusat di titik 0,0,0 dengan jari-jari 2. Lalu lingkaran hitam ini merupakan garis lengkung dasar. Lalu pada gambar yang kedua dapat kita lihat terdapat titik T yang berada di titik 0,0,2 juga sembarang titik P pada garis lengkung dasar. Jika ditarik garis dari titik T ke titik P akan diperoleh garis pelukis kerucut yang jika digerakkan di sepanjang garis lengkung dasar maka akan diperoleh bidang kerucut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Pertama-tama, kita ketahui bahwa garis lengkung dasar merupakan lingkaran hitam pada bidang XOY dengan jari-jari 2. Lingkaran ini merupakan irisan antara bidang XOY dengan bola. Lalu diperoleh persamaan Z sama dengan 0 yang diperoleh dari bidang XOY sehingga Z-nya sama dengan 0. Lalu persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4 yang merupakan persamaan bola yang berpusat di titik 0,0,0 dengan jari-jarinya 2. Lalu diperoleh pula titik puncak kerucut yang berada di titik koordinat 0,0,2.
Selanjutnya, untuk penghitungannya, kita ambil sembarang titik di P x 0,0,z0 pada garis lengkung dasar. Garis lengkung dasar itu yang di lingkungan oranye yang ada di bawah itu, dimana persamaannya itu z sama dengan 0, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4. Lalu, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis pelukis yang melalui titik T dan P, dimana titik T itu adalah titik puncak kerucut dan titik P adalah titik yang dilewati oleh titik T. Lalu vektor arah garis pelukis itu kita substitusikan di vektor sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu x0 kurang 0, y0 kurang 0, z0 kurang 2 sama dengan x0 kurang y0 kurang z0 min 2. Lalu kita masukkan ke persamaan garis pelukis yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu menjadi x sama dengan 0 tambah ax0, y sama dengan 0 tambah ay0, z sama dengan 2 tambah a z0 min 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan 5 persamaan berikut. Lalu kita akan menentukan x0 dan y0 nya. Pertama-tama kita akan bentuk dari persamaan 3 dan 4, dimana persamaan 3 dan 4 itu x0 nya menjadi sama dengan x per a dan y0 nya menjadi sama dengan y per a. Lalu selanjutnya kita akan substitusi persamaan 1 ke 5 sehingga dapat persamaan dalam bentuk a, yaitu z sama dengan 2 tambah a z0 min 2 menjadi a sama dengan 2 min z per 2. Kemudian kita akan mensubstitusi persamaan 8 tadi ke persamaan 6 dan persamaan 7 untuk mendapatkan x0 dan y0. Di sini x0-nya diperoleh 2x per 2 min z dan y0-nya sama dengan 2y per 2 min z. x0-nya menjadi persamaan 9 dan y0-nya menjadi persamaan 10. Nah, langkah ketiga untuk memperoleh persamaan bidang kerucut adalah dengan eliminasi parameter, yang caranya adalah kita mensubstitusi persamaan 1, persamaan 9, dan persamaan 10 ke persamaan 2. Di sini kita ganti x-nya dengan 2x per 2 min z, kemudian y-nya dengan 2y per 2 min z, dan z-nya dengan 0. Setelah dioperasikan, diperoleh hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 4z kuadrat plus 16z min 16 sama dengan 0, yang bisa disederhanakan menjadi x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat ditambah 4z min 4 sama dengan 0. Itu merupakan hasil akhir persamaan bidang kerucutnya. Contoh soal 2 adalah tentukan persamaan kerucut dari bangun berikut dengan direktrit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2z, z sama dengan 4 dan koordinat vertex itu adalah 1, 2, dan 6. Penjelasannya adalah berdasarkan koordinat vertex menggunakan rumus x0 min a per x min a sama dengan y0 min b per y min b sama dengan z0 min c per z min c sama dengan k, di mana ABC-nya itu adalah koordinat vertex yaitu 1, 2, dan 6. Maka dimasukkan, maka x0 min 1 per x min 1 sama dengan y0 min 2 per y min 2 sama dengan z0 min 6 per z min 6 sama dengan k. Maka diperoleh persamaan x0 sama dengan k dalam kurung x min 1 kurung tambah 1, y0 sama dengan k dalam kurung y min 2 tutup kurung plus 2 terus z0 sama dengan k dalam kurung z min 6 tutup kurung tambah 6. Karena p0, x0, y0, dan z0 berada pada direktrit, maka memenuhi persamaan x0 kuadrat tambah y0 kuadrat sama dengan 2z0, z0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh, kita lakukan pertama itu adalah z0 sama dengan 4. Karena z0 adalah k min k dalam kurung z min 6 tutup kurung tambah 6 sama dengan 4, maka akan diperoleh k-nya yaitu sama dengan min 2 per z min 6. Mendistribusikan k-nya ke k sama dengan x min 1 tutup kurung tambah 1 kuadrat tambah k min y min 2 tutup kurung tambah 2 kuadrat, dan lalu dengan mengeliminasi variabel dari kedua persamaan diperoleh x min 1 kuadrat tambah y min 2 kuadrat kurangin x min 1 kurangin 2 dalam kurung y min 2 dalam kurung lagi z min 6 tutup kurung sama dengan 3/4 x min 6 kuadrat.